Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurul Padilla dengan NIM 13026200059. Prodi Pendidikan Fisika B 2020 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal diagnostik untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian pembelajaran sains. Pertama, yang akan kita bahas yaitu tujuan dari soal diagnostik. Yang pertama, yaitu untuk menggambarkan peta pemahaman konsep siswa terhadap suatu bahan ajar yang dipelajari. Yang kedua, untuk menganalisis penyebab kesulitan belajar. Di sini juga kita akan membahas tentang fungsi soal diagnostik menurut Ari Kunto, yaitu untuk mengetahui yang pertama, konsep prasyarat peserta didik telah dikuasai atau belum. Yang kedua, tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi ajar. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan dalam menerima dan memahami materi ajar. Yang keempat, kesulitan-kesulitan belajar yang dialami peserta didik guna mencari solusi pemecahannya. Kemudian tes diagnostik itu apa sih? Tes diagnostik yaitu untuk menemukan kelemahan atau kesulitan belajar peserta didik pada materi tertentu. Nah, menurut Bambang Subali, tes diagnostik di awal pembelajaran digabung dengan tes formatif atau tes khusus. Di awal pembelajaran berupa trivia kuis, soal benar salah. Dan dalam bentuk tes formatif yaitu konvensional PBT atau CBT. PBT yaitu paper based test dan CBT yaitu computer based test. Nah, di sini kita dapat menentukan gitu, tentunya sangat membantu dengan computer based test karena pekerjaan administrasi sangat terbantu dalam mengkoreksi dan menentukan siswa mana yang paham dengan konsep dan mana yang belum paham dengan konsep. Beda lagi dengan paper based test yang memakan waktu dalam mengkoreksinya. CBT bisa menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian oleh guru. Menurut Permendiknas, penilaian bertujuan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Diagnostik kesulitan belajar itu terdiri dari yang pertama, merupakan upaya yang dilakukan guru dalam memahami karakteristik dan latar belakang kesulitan atau hambatan dalam belajar melalui pengujian atau studi terhadap gejala kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang kedua, bukan hanya permasalahan dalam aspek materi belajar saja, tetapi dapat meliputi seluruh aspek pribadi yang menyangkut perilaku peserta didik dalam belajar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang soal diagnostik dalam bentuk tes formatif. Yang pertama dalam bentuk tes formatif yaitu konvensional VBT dan CBT. Yang pertama harus dirancang bersifat khusus dengan topik dan pembahasan yang akan diuji bersifat terbatas dan spesifik. Yang kedua, dapat dirancang berupa soal pilihan ganda yang disertakan alasan siswa dalam menjawab soal yang bertujuan untuk memperkecil peluang siswa dalam menebak jawaban. Kemudian ada tes pilihan ganda dengan alasan, terdiri dari dua dengan alasan terbuka, yaitu siswa mengisi alasan jawaban secara bebas atau terbuka. Yang kedua yaitu dengan alasan tertutup, siswa memilih alasan jawaban yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis dari tes pilihan ganda dari soal diagnostik. Yang pertama, ada pilihan ganda satu tingkat atau one tier, yaitu soal pilihan ganda biasa dengan 5 pilihan jawaban. Yang kedua, pilihan ganda dua tingkat atau two tier, yaitu tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban tingkat 1. Yang ketiga, pilihan ganda 3 tingkat, tier. Yang pertama yaitu berupa soal pilihan ganda dengan 5 pilihan yang telah disediakan. Yang kedua merupakan pernyataan alasan siswa menjawab pertanyaan tingkat 1 tadi. Yang ketiga yaitu tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban-jawaban tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pilihan ganda 4 tingkat atau four tier. Yang pertama
berupa soal pilihan ganda dengan 5 pilihan yang telah disediakan. Yang kedua, tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban tersebut. Yang ketiga, merupakan pernyataan alasan siswa menjawab pertanyaan tingkat 1. Dan keempat, yaitu tingkat keyakinan siswa dalam memilih alasan. Yang kelima, yaitu ada pilihan ganda 5 tingkat atau 5 tier, berupa pendapat atau esai yang diberikan kepada siswa. Nah, di sini saya telah membuat soal diagnostik yang berbentuk 5 tier. Di sini saya menggunakan gambar seseorang yang sedang berlari di atas treadmill. Setiap soal diagnostik diusahakan menggunakan gambar karena apa? Supaya siswa lebih memahami konsep dari soal diagnostik tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan soal dari diagnostik yang telah saya buat. Sabila sedang melakukan olahraga dengan berlari di atas treadmill yang ada di rumahnya seperti gambar di atas. Jika Sabila berhenti berlari di atas treadmill karena dia sudah kelelahan, maka yang akan terjadi adalah, kemudian di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu Sabila sudah melakukan usaha karena dia sudah berlari di treadmill hingga berkeringat. Pertanyaannya itu benar atau salah? Kemudian pertanyaannya kedua, apakah yakin dengan jawaban pertanyaan 2.1? Pilihannya yaitu yakin atau tidak yakin. Kemudian soal yang ketiga yaitu, apa alasan yang sesuai dengan jawabanmu? Yang A, usaha berbanding terbalik dengan gaya sebanding dengan perpindahan. Yang B, benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan yang sama dengan nol. Yang C, usaha sebanding dengan gaya juga sebanding dengan perpindahan. Yang D, benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan perpindahan. Yang E, usaha berbanding terbalik dengan perpindahan sebanding dengan gaya. Kemudian soal nomor 4 yaitu apakah kamu yakin dengan alasan 2.3? Kemudian di sini ada pertanyaannya yaitu yakin atau tidak yakin atas pertanyaan dari 2.3. Kemudian nomor 5 yaitu jelaskan pendapatmu mengenai usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang soal diagnostik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.